Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Mao Zedong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Saya harapkan itu semua. Semoga sehat selalu. Jadi bosku, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi video perdebatan panas Marwar Sirait versus Rocky Gerung. Yang saking panasnya tuh harus diturunkan damkar, mobil damkar pemadam kebakaran karena jangan sampai merembes ke yang lain ya kan. Nah, di sini ada pernyataan Marwar Sirait itu kemudian mengatakan Pak Anies ini berhasil membangunkan macan tidur, yakni Prabowo dan Joko Widodo. Agak lain kan macan ini. Ya ada yang menyebutnya macan Asia, inilah ya kemudian berubah jadi kucing Asia ya kerjaan netizen. Dan beberapa video lainnya tentang Mas Gibran dan Prabowo dan Jokowi. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Kita senang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil itu membuat kita tambah semangat membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2 bab terakhir tentang asbun. Jadi dari ngibul ke asbun. Ini satire aja, Anda nggak usah jawab karena kalau Anda jawab nanti kita bertengkar lebih substantif ya. Saya harus jawab dong. Nanti Anda juga buat buku juga Rocky Gerung yang tidak yakin Jokowi bisa menang, tapi Anda gagal terus. Ternyata rakyat Indonesia lebih banyak yang senang Jokowi jadi presiden daripada Anda sendiri. Itu juga fakta itu juga gitu. Bahwa prediksi dan asumsi Anda itu banyak salahnya. Saya akan minta Ara kasih pengantar buku itu. Ya, dan saya juga sudah lihat Pak Karni, saya sudah datang lihat bagaimana progres daripada pabrik SMK itu. Belum selesai, ya. Kita juga objektif. Saya masih terusin ya. Okay. Ya. Nah, jadi kita juga boleh masuk ke wilayah-wilayah. Nggak bisa dong dia ngomong seenaknya saja menghujat tanpa ada counter dan saya tidak waktu menghujat. pada kita. Faktanya itu. Ya faktanya ada progres juga yang saya lihat. Yang mana? SMK? Ya ada. Saya udah lihat di lapangan. Iya, bisa nanti 2024 yang janjinya awal. Jadi begini, keyakinan kita, Bung, kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Iya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke. Kalau nggak punya geng, oke. Saya buatkan geng baru nanti ya. Enggak. Kita punya pendirian sendiri, kita nggak perlu geng menyampaikan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto. Saya percaya saudara Antasoni akan bekerja keras dan akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Banten. Bersama-sama kita akan memperbaiki kehidupan rakyat Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti jadi presiden ada liburnya, jadi kader Gerindra nggak ada liburnya. Kasihan kader-kader Gerindra kalau pengen punya work-life balance, mending pindah ke PSI aja. Pasti Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu mereka nggak kerja. Orang Senin sampai Jumat juga nggak kerja. Ya, I'm sorry. Just kidding. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika ngelihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan. Gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu. Tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Jokowi meninggalkan bom waktu.
dan Prabowo tidak bisa menghindar. Itulah yang sekarang ini sedang terjadi. Prabowo harus berhadapan dengan keuangan negara yang diambang krisis, sehingga harus mengambil langkah-langkah tidak populer yang bisa memicu kritik tajam dari berbagai penjuru negeri. Pada akhirnya bahkan berpotensi meruntuhkan kekuasaannya. Maka jangan heran apabila Gibran tampak sangat agresif berkampanye untuk membangun citra sebagai seorang pemimpin muda yang layak menjadi RI 1. Semua ini tampaknya sesuai desain yang telah dirancang jauh sebelum Prabowo menjadi RI 1. Indikatornya jelas. Sebelum lengser, Jokowi jor-joran menggunakan uang negara dan memburu utang berbunga tinggi secara besar-besaran, di mana beban bunganya yang sangat mahal akan ditanggung oleh penggantinya. Utang mahal tersebut dipakai untuk membangun berbagai infrastruktur secara ugal-ugalan. Berbagai bandara, pelabuhan, jalan tol, kereta cepat Jakarta Padalarang, serta masih banyak lagi. Proyek ini begitu rampung dan diresmikan langsung merugi, sehingga hanya bisa hidup dengan subsidi. Kini untuk menyelamatkan uang negara dari krisis, Prabowo sudah mulai dirongrong oleh kritik. Karena satu, menghentikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur besar yang bisa memicu PHK dan kebangkrutan massal. Kedua, menaikkan PPN dan meningkatkan perburuan terhadap para wajib pajak di tengah perekonomian yang sedang lesu. Semua ini dilakukan karena mencari utang baru memang tidak mudah, karena rendahnya kepercayaan para kreditor kepada pemerintah akibat merekrut sejumlah politisi beraroma korupsi sebagai menteri. Selain karena kabinetnya yang sangat gendut, menunjukkan bahwa Prabowo lebih mengutamakan kepentingan politik. Oke, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Walaupun dibully, Gibran itu ada kerjaannya, yaitu bagi-bagi cuci dan buku. Gibran itu bisa bicara banyak di negara ini. Sejak dilantik bersama dengan Prabowo Subianto, langsung bagi-bagi susu gratis. Ya terlepas itu dibully dan dinyirin. Tapi yang jelas ada kerjaannya. Bahkan pidatonya di depan para PJ-PJ kepala daerah yang disentul, itu kan ditonton oleh jutaan orang, itu rekor. Ketika meluncurkan aplikasi lapor langsung kepada Mas Wapret, ini kan moment of the truth, momen pembuktian sebenarnya bagi Gibran. Bahwa ia adalah seorang wakil presiden, bisa bekerja, bukan hanya ban serep, dan kapasitasnya itu tidak bisa diremehkan. Ini yang saya kira kita tinggal tunduk. Apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini, akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik. Oke bosku, itulah tadi video perdebatan Marwan Sirait lawan Rocky Gerung yang sangat ngeri sekali, ngeri sedap, sangat menohok. Argumentasi dari keduanya itu sangat membagongkan bagi mereka yang bagong. Ya nyatanya tidak ada yang mau mengalah. Persoalan itu saling menuduhlah Marwan Sirait, menuduh Rocky lah atau gimana lah. Aduh, emang keren sih kalau. Jadi wajar ketika kita mengatakan no Rocky no party, ya kan? Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tanggal 27 November, jangan lupa untuk coblos pilihan Anda.